Tahukah kau apa yang harus kita lakukan? Tahukah kau? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk ikhwas semua, saat ini kita sudah sampai di bab kelima dalam buku BISI, Bimbingan Intensif Studi Islami di Fikih 1. Di bab kelima ini kita akan mendengarkan pembacaan buku BISI di bab sholat, di mana sudah kita pahami bersama dan sudah kita ketahui bahwa sholat itu termasuk tiang agama dan juga dia merupakan rukun Islam nomor 2. Maka untuk itu, untuk lebih mengetahui lebih jelas lagi dan lebih dalam tentang bab kelima ini, bab ke-6 di bab sholat, akan kita dengarkan pembacaan selanjutnya oleh Akhi Suratmat. Kepada Akhi Suratmat dipersilahkan. Bab 5, sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syariat sholat langsung diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sholat wajib atau sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang pertama sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Yang kedua sholat sunnah, yaitu sholat-sholat yang dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Para ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar, lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan kehinaan di dunia. Adapun di akhirat, orang yang meninggalkan sholat akan dikumpulkan di neraka bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Oleh karena itu, janganlah meninggalkan sholat dimanapun dan kapanpun kita berada, agar menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Oke, baik, teman-teman dan ikhwah semuanya. Tadi alhamdulillah ya sudah dibacakan sama antum bergantian dari bab sholat di buku BISI, bab yang ke-6, dan tadi sudah disebutkan definisinya, kemudian keutamaannya. Nah, di sini dan di antara keutamaan sholat dikatakan di poin yang kelima ini, sholat adalah tiang agama. Jadi sholat ini tiang agama. Seorang muslim yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, ya, berarti sholat bagi dia adalah tiang agamanya. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang tidak mendirikan sholat atau dia meninggalkan sholat, melalaikan sholat, maka agamanya bisa runtuh daripada dia karena dia tidak mempunyai sholat yang menjadi tiang bagi agamanya, gitu kan? Nah, seperti dikatakan dalam hadis Nabi bahwa sholat adalah tiang agama. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah." Pokok segala urusan adalah Islam. Kemudian wa amuduhus shalah, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita mau bayangkan, rumah besarnya itu adalah Islam, tiangnya itu salat, sedangkan puncaknya adalah jihad. Jihad memang puncak karena jihad adalah satu amal yang sangat besar, mengorbankan satu-satunya nyawa yang kita miliki, ya. Kalau bukan orang yang benar-benar beriman, tidak akan dia berjihad, gitu ya, di jalan Allah, dengan tadi mengorbankan bukan hanya harta, tapi sampai dengan jiwa juga dia korbankan. Kemudian yang kedua, sholat adalah perkara yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, dan ini juga sebagai penentu, ya, sekaligus kalau sholat kita baik maka kita akan selamat, dan sebaliknya kalau sholat kita buruk maka kita bisa celaka, maka hati-hati, gitu ya. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat faqad aflah wa anjah, fa in fasadat
faqad khaba wa khasira. Amalan hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah apa? Salat, gitu kan? Jika salatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Faqad aflah. Aflah itu beruntung, wa anjah dan selamat. Fa in fasadat, dan sebaliknya kalau salatnya buruk, faqad khaba wa khasira, maka dia akan celaka dan merugi. Nah, ini teman-teman, untuk itu kita diingatkan ya di buku kita di pembahasan Halaqah Usra Purnama 3 kali ini di bab salat. Ini penting sekali buat kita, dan sudah sewajarnya kita terus ulang-ulang ya, mengingat pentingnya salat dalam agama Islam, dalam keberagamaan kita ini. Nah, untuk itu kemudian tadi sudah disampaikan juga tentang hukum meninggalkan sholat, gitu kan? Hukum meninggalkan sholat itu, meninggalkan sholat ada dua keadaan. Yang pertama, dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Maka jelas ini sepakat, semuanya kaum muslimin sepakat bahwa dia kafir ketika dia meninggalkan sholat karena mengingkari apa? Kewajibannya. Yang kedua, dia meninggalkan sholat karena bermalas-malasan ataupun meremehkan, dengan tanpa mengingkari kewajibannya, ya, tanpa mengingkari wajibnya sholat, tapi dia meninggalkan karena malas atau meremehkan, menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap nggak penting, gitu ya. Tapi dia tetap meyakini itu kewajiban. Maka orang yang meninggalkan sholat seperti ini, dia, kata para ulama, terbagi dua pendapat. Ya, dia dosa besar, ingat dosa besar, ya, atau dia kafir, dia kufur, dia keluar dari Islam. Nah, ini berbahaya sekali buat kita dan teman-teman diingatkan. Jadi jangan dianggap enteng, meninggalkan sholat itu minimal dosa besar, ya. Dan kalau dia meninggalkan total, tidak sholat sama sekali, maka para ulama juga sepakat bahwa itu adalah kekufuran, ya, perbuatan yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Nah, ini untuk itu berhati-hatilah ya, dan kita terus menjaga kita dan keluarga kita serta saudara kita, teman-teman kita, agar tetap senantiasa menjaga ataupun memperhatikan salat-salat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan materi dengan singkat, dengan jelas dan detail di hadapan kita bersama, serta kita mengetahui bahwa sholat ini adalah memang tiang agama dan sangat urgen dan vital sekali dalam agama kita sebagai seorang muslim. Sudah disampaikan juga tadi bahwa pembeda antara seorang musyrik dan kafir dan seorang muslim adalah sholat. Mungkin bisa aja sama-sama ganteng gitu kan, tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah sholat. Mungkin itu yang kita bisa ambil ibrohnya, juga manfaat yang lainnya mungkin yang bisa diambil oleh teman-teman atau yang sudah mencatat beberapa poin-poin penting di antara kita dari materi yang disampaikan oleh Al Ustadz. Nanti boleh disampaikan atau di-sharing juga. Dan untuk ikhwah kita sekalian yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang kurang meragukan gitu dalam hati, boleh langsung ditanyakan kepada Al Ustadz. Mungkin untuk teman-teman dan ikhwah sekalian, silahkan. Tahukah kau gunung pun tak sanggup mengembannya, agama ini amanah yang mulia, tinggi dan tiada yang agung selainnya. Berat terasa ketika mengingatnya, dahi Rasul pun deras berkeringat.